Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika bersama Ibu Citra Valentika. Jangan lupa subscribe channel Ibu ya. Citra Valentika. Welcome to my channel. Pertemuan ini kita akan membahas materi kelas 7 semester 1. Yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Sekarang bagaimana membandingkan bilangan bulat yang tersusun dari banyak angka seperti bilangan berikut? Ibu berikan trik dari Ibu Citra. Ingat ya, perhatikan banyak penyusun angkanya. Jika banyak penyusun angka sama, perhatikan nilai angkanya dari depan. Ingat ya, positif lebih dari negatif. Ingat, bila keduanya negatif, jika penyusun angkanya banyak, maka nilainya semakin kurang. Oke, operasi penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat. Ibu berikan trik ya, dari Ibu Citra. Jika tanda negatif di satu angka, caranya kita artikan negatif itu kurang. Ya, ini negatif 5 ditambah 8 itu artinya 8 dikurang 5 sama dengan 3. Begitu juga dengan negatif 12 tambah 5. 5 dikurang 12 sama dengan negatif 7. Tapi jika negatifnya di dua angka ya, maka caranya kita tambah dan hasilnya negatif. Ya. Oke, bagaimana dengan ini negatif 5 dikurang negatif 8? Ya, itu artinya negatif 5 ditambah 8. Negatif ketemu negatif itu maksudnya ditambah. Ya, sama dengan yang tadi kita bahas, yang negatifnya di satu angka. Oke, kita lanjut ke operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, Ibu berikan trik ya. Nah, perhatikan tanda negatif dan positif kedua angka yang bukan 0 jika dikali atau dibagi. Negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Dan bilangan positif dikali negatif hasilnya negatif. Ya, negatif kali negatif positif, positif kali positif itu positif. Jadi untuk tanda yang berbeda hasilnya negatif dan tanda yang sama itu hasilnya positif. Begitu juga untuk pembagian. Negatif dibagi positif itu hasilnya negatif, begitu juga sebaliknya. Tapi untuk yang tanda yang sama, negatif bagi negatif itu hasilnya positif, dan positif bagi positif hasilnya positif. Oke, kita lanjutkan ya. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya itu titik 3 itu maksudnya tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah seterusnya tambah 48 tambah 49 tambah 50 ya. Oke, untuk menjawabnya kalau secara manual tentu kita nambahnya satu tambah 2 3 tambah 3 6. Sekarang kita tidak menggunakan cara itu ya, tapi kita menggunakan sifat komutatif dan asosiatif ya. Kita kelompokkan. Coba perhatikan, 1 tambah 50 itu 51. 2 tambah 49 juga 51. Berarti kita mengelompokkannya berpasangan antara awal dan ujung ya. 3 tambah 48 juga 51. Jadi ternyata ini 51 semua, tapi berpasangan ya. Nah, jadi ada berapa pasang ini semua? Karena banyak bilangan ini dari 1, 2, 3 sampai 50, itu ada 50 angka. Berarti kalau pasangan kita bagi 2 ya. 50 per 2 itu 25 pasang. Jadi yang jumlahnya 51 itu ada 25 pasang. Atau banyak yang 51 itu ada 25 kali ya. Berarti bisa kita tulis 25 kali 51, 1275. Tapi bagaimana kalau menjumlahkan bilangan ganjil atau bilangan genap? Jadi anak-anak Ibu tidak boleh terkecoh di sini ya. Yang untuk contoh ini kita menjumlahkan bilangan asli ini 1, 2, 3 sampai 50. Tapi kalau bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Tidak ada bilangan genapnya.
Jadi kalau bilangan ganjil dari 1 sampai 99 itu banyak bilangannya tidak 100 ya, bukan 100. Tapi tidak ada bilangan genapnya 2, 4, 6 dan seterusnya bilangan genap itu, maka bilangan ganjilnya setengah dan bilangan genapnya juga setengah ya. Berarti kalau misal dari 1 sampai 99 bilangan ganjilnya ada 50 dan bilangan genapnya juga 50. Kalau kita pasang-pasangkan berarti itu ada 25 pasang bilangan ganjilnya dan bilangan genapnya juga ada 25 pasang. Misalnya kalau bilangan genapnya 2 tambah 4 tambah 6 sampai tambah 100. Kan bilangan ganjilnya tidak ada. Jadi itu bilangan ganjilnya 50 dan bilangan genapnya juga banyaknya 50. Kalau kita pasangkan berarti ada 25 pasang atau 25 kali jumlah antara ujung dan ujungnya. Oke, paham ya? Jadi jangan sampai salah. Nanti Ibu ada soal seperti itu. Oke? Dan bagaimana juga kalau seandainya ada soal yang yang banyak bilangannya itu tidak genap ya. Kalau ini kan ada 50 bilangan nih, berarti banyak bilangannya itu genap ya. Tapi kalau misalnya tentukan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 51 itu gimana? Nah, kan tidak bisa dipasangkan. Nah, jadi kita tetap memasangkannya sampai 50 ya. Kemudian dapatkan 25 pasang itu, berarti kali 51 1275 tambahkan dengan yang tidak ada pasangan tadi, yaitu tambah 51. Ya, itulah hasilnya. Oke? Jadi jangan bingung. Ini bilangan ganjil gimana, Bu? Ini bilangan genap gimana? Oh ya, ini jumlah banyak bilangannya tidak genap, jadi tidak ada pasangan. Jadi jangan bingung ya. Oke? Kalau tidak paham boleh bertanya lagi dengan Ibu langsung. Oke, kita lanjutkan. Ya, untuk yang materi selanjutnya kita bahas tentang FPB ya. Faktor bilangan bulat yang terbesar kalau FPB itu kepanjangannya. Jadi kita mulai materinya dari faktor bilangan bulat dulu ya. Sedangkan FPB itu kan kepanjangan faktor persekutuan terbesar. Oke, dasarnya kita bahas dulu faktor bilangan bulat. Diketahui A dan B itu bilangan bulat ya. Jadi kalau A dan B bilangan bulat berarti A itu faktor dari B. Jika ada N sedemikian sehingga B-nya sama dengan A dikali N, dengan N itu juga bilangan bulat. Nah, contohnya tentukan faktor dari 6. Untuk faktor dari 6 ini maksudnya perkalian itu yang hasilnya 6 ya. Jadi 2 itu adalah faktor dari 6 karena ada 3. Jadi 6 itu sama dengan 2 kali 3. Begitu juga 3 juga faktor dari 6 karena ada 2. Berarti 6 sama dengan 3 kali 2. 1 dan 6 juga faktor dari 6. Mengapa? Karena 1 itu faktor dari 6 karena ada 6. Begitu juga dengan 6 faktor dari 6. Kenapa? Karena 6 kali 1. Begitu seterusnya ya. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Berarti ada 4 faktor dari 6 ini. Ya, kita lanjutkan ya. Ini kita bahas menentukan FPB-nya ya, dengan ada sebenarnya ada 3 cara dengan faktor dengan faktor persekutuan terbesarnya kita cari ya. Cari dulu faktor masing-masingnya, misalnya faktor 90 berapa, faktor 168 berapa. Baru cari faktor persekutuannya dan baru cari faktor terbesarnya. Itu berlaku untuk bilangan yang kecil saja. Kalau bilangan yang besar jadi kesulitan juga kita mencari berapa perkaliannya hasil 90, berapa perkaliannya hasil 168 ya. Di cara termudahnya ini ada 2, dengan menggunakan faktorisasi prima dan dengan menggunakan pembagian bersusun ya. Oke, untuk yang pertama kita coba dulu faktorisasi prima ini. Untuk tentukan FPB dari 90 dan 168. Oke. Langkah pertamanya kita buat dulu ya dalam bentuk faktorisasi prima. Oke. Ini anak-anak Ibu udah belajar di SD ini, jadi Ibu tidak terlalu payah menjelaskan ya. Bilangan prima sudah tahu ya, bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dirinya sendiri. Nah, jadi 90 ini kita bagi dari 2. Bisa 45 ya, 45 juga bagi lagi 3, 15 bagi 3, 5. Jadi bilangan primanya 2 kali 3 kali 3 kali 5. Jadi 3 nya pangkat 2 ya. 198 juga seperti itu. Kemudian langkah keduanya, mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan pilih yang pangkatnya terendah. Jadi ambil yang sama dan pilih pangkat terendah. Jadi yang tidak sama jangan diambil.
Itu untuk FPB ya. Berarti yang sama itu 2 sama 2 pangkat 3. Yang paling rendah siapa? 2. Berarti kita ambil 2-nya. Kemudian yang sama 3 pangkat 2 dengan 3. Yang paling rendah pangkatnya yang 3 ya. 3 pangkat 1 itu rendah. Berarti kita ambil 3. Jadi FPB-nya 2 kali 3, 6. Oke, contoh yang kedua kita menggunakan dengan menentukan FPB dengan pembagian yang bersusun ya. Nah, nih. Tentukan FPB dari nih 24, 48 dan 72, ada 3. Nah, ini sekarang ya. Lebih mudah kita menggunakan yang pembagian bersusun. Ya, pembagian bersusun ini coba perhatikan langkahnya. Langkah pertama, kita bagi ketiga bilangan tersebut secara bersusun hingga hasil baginya menghasilkan bilangan 1 semua ya. Oke, 24, 48, 72. Oke, kita bisa bagi dari 2 dulu. 24 bisa bagi 2, 12, 48 bagi 2, 24, 72 bagi 2, 36. Kemudian kita bagi lagi, bagi 3 lagi ya. 6, 12, 18 ini kita bagi 3. 6 bagi 3 ini ya, kita bagi 3. Ini bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 3 lagi ya. Ini 6 bagi 3, ini 2, ini 12 bagi 3, 4, 18 bagi 3, 6. Oke, kemudian ini kita bagi 3 lagi ya. Ini tadi ini 2, ini salah, ini 2 bagi 3 itu tidak bisa jadi 1. 4 bagi 3 itu tetap 4 bagi 3 itu tidak bisa bagi 4 ya. Kemudian 6 bagi 3, 6 bagi 3 ini 2. Ini tadi 2 ya. 2 bagi 3 itu tidak bisa, berarti tetap 2 di sini. Kemudian kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2 itu 1. 4 bagi 2 itu 2. 2 bagi 2 itu 1 ya. Jadi sampai di ujungnya 1. Jadi kalau tidak bisa dibagi ya, tidak bisa dibagi, bilangan itu tetap turun. Nah, misalnya kayak yang ini. Yang tidak bisa dibagi itu seperti ini. 4 bagi 3 tidak bisa ya. Berarti tetap turun 4. Nah, begitu. Oke, paham ya? Kalau tidak paham boleh bertanya. Oke, kita lanjutkan ke KPK ya. Menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Nah, oke, kita caranya ya. KPK dari 6 dan 15 ini bisa dengan yang kecil-kecil ya, bilangan yang kecil-kecil bisa kita gunakan. KPK 6 dan 15. Kelipatan 6 dulu kita cari, kemudian kelipatan 15. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, kemudian kita ambil persekutuannya yang paling kecil, itu angka yang sama, itu angka 30 paling kecilnya ya. Kemudian 368 juga seperti itu. Ambil yang sama paling kecil 24. Oke, kita lanjut ke menentukan KPK dengan faktorisasi prima ya. Oke, KPK dari 90 dan 168. Nah, ini caranya sama kayak FPB tadi, pakai pohon faktor ya. Tapi kita mengambil yang sama pangkat yang tertinggi, dan yang tidak sama juga diambil. Itu bedanya ya. Kalau FPB kan yang sama saja pangkat rendah, tapi kalau KPK ambil yang sama dan yang tidak sama pangkat yang tertinggi ya. Nah, oke. Sekarang yang sama nih, 2 pangkat 3 yang samanya kita ambil 2 pangkat 3 ya. 3 pangkat 2 dengan 3 kita ambil pangkat 3 pangkat 2 nya. Kemudian 7 tidak sama, kita ambil 7 nya ya. Kemudian 5 juga ini tidak ada pasangan. Jadi kita ambil juga 5 nya ini sebenarnya nih. Ya, jadinya 2 pangkat 3 8, 8 kali 3 pangkat 2 9, 72, 72 kali 5. Ya, ini 5 nya udah diambil, 72 kali 5 kali 7 ya. Berarti 2520 jawabannya ya. Jadi yang tidak sama 5 dan 7 itu tetap diambil, oke? Ini Ibu ambil dari buku yang kamu punya dari perpustakaan. Nah, itu bisa dilihat kembali di bukunya dan bisa dipelajari. Ini semua ditulis ya di catatannya ya, contoh-contoh soal ditulis di catatannya. Dan materi-materi yang Ibu berikan itu ditulis di catatannya, supaya kamu ketika ulangan tidak melihat video lagi yang Ibu berikan. Jadi sudah ada catatannya, dan catatan itu pun Ibu nilai nantinya ya.
Oke, nanti Ibu akan berikan tugasnya Ibu kasih di Classroom, biasanya sudah ada juga filenya, dan video ini Ibu share ke YouTube ya. Oke, kurang lebih Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.